Kami dari Diecast Peddler ingin mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di akhir tahun ini kita punya resolusi yang lebih baik di tahun depan dan kita bisa lebih produktif lagi. Hari ini kita akan kembali lagi mereview serial miniatur dari Svesta. Nah, kita seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Svesta itu memang terkenal karena dia punya line miniatur yang sangat bervariasi, terutama dari berbagai lini masa dan dari berbagai negara. Contohnya seperti dari Rusia, Inggris, Prancis, maupun lini masa dari zaman Kartago, kemudian Alexander the Great, bahkan sampai abad pertengahan seperti yang ada di box set ini. Nah, box set yang ada di depan kita saat ini adalah French Knight abad ke-15. Jadi ini miniaturnya tuh tentara-tentara militer kesatria zaman abad 15 itu berarti mungkin sekitar mendekati akhir-akhir dari 100 Years Wars antara Prancis dan Inggris, dan juga War of the Rose yang terjadi perang sipil di Inggris gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat saja. Ini boxnya ukurannya standar seperti ukuran yang Roman Legionaries. Ukuran miniaturnya juga standar 1/72. Ilustrasinya sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasi satrianya, gambarnya cukup menarik. Kemudian seperti biasa karena ini Swiss dari Rusia, dia masih menggunakan bahasa Rusia. Kemudian oke, ini agak sedikit berbeda karena biasa di sini ada gambar unit-unit yang ada di dalam box set ini, tapi ini instead dia malah kasih promo dari box set lainnya yang bisa dibeli gitu. Oke, di sini juga, nah ini ada promo dari dipikirin juga ada promo unit militer lainnya, tentara Rusia, Prancis, Grenadiers Rusia abad Napoleon gitu ya, masa-masa Napoleon. Oke, kita akan lihat apa aja di dalamnya isinya. Nah, jadi di dalam box set ini itu kita akan dapat satu lembar kertas manual yang berisi detail dari miniaturnya terdiri dari apa saja. Total sih ada 19 model unit dalam satu box set ini. Dan kita mendapatkan 1, 2, 3, 4 sprue yang mesti kita potong dan rangkai dulu untuk jadi 19 model unit itu. Nah, sekilas sih ini adalah model box set untuk miniatur kavaleri. Jadi dari miniaturnya ini terdiri dari dua bagian gitu ya. Pertama adalah penunggangnya dan kedua adalah kudanya. Rata-rata proses ininya juga hanya terdiri dari kuda dan penunggang, tapi untuk misalnya ini crossbow ya, bagian ini crossbow, ini ada bagian lengan yang harus dirangkai. Nah, ini adalah total 19 model miniatur yang kita dapat setelah merangkai satu box set tersebut. Kita akan coba satu persatu lihat. Ini dari yang paling ujung kanan, ini kavaleri dengan senjata musket. Jadi sorry, ini bukan musket tapi arquebusier. Jadi lebih lama dibanding musket karena ini abad ke-15. Kemudian di sini kita juga punya kavaleri dengan crossbow. Kemudian dia punya semacam cadangan bow gitu ya di sampingnya kuda ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebetulnya modelnya sangat mirip gitu antara si arquebusier dan si crossbow. Karena memang dia dasarnya sebenarnya sama, cuman lengannya saja yang diganti. Nah, di box set ini kita tuh dapat tambahan cadangan crossbow dan arquebusier. Jadi kalau misalnya kita mau punya 6 pasukan crossbow, itu kita tinggal ganti saja lengannya yang si arquebusier ini dengan crossbow. Nah, kemudian berikutnya yang di pojok kanan ini ada kayak heavy knight ya. Dia membawa long cudgel, gada panjang,
Kalau kita lihat ini dia armornya jauh lebih heavy, lebih tebal dibandingkan yang artileri tadi. Berikutnya lagi ini juga kita punya Heavy Knight, punya armor yang jauh lebih tebal juga, sama seperti yang membawa gada tadi. Ini menggunakan senjatanya lance. Kemudian dia juga kudanya punya ornamen dan juga aksesoris yang jauh lebih banyak dan indah dibanding pasukan-pasukan sebelumnya. Kemudian ada juga di pojok kiri ini adalah knight dengan sword ya, satria biasa dengan pedang. Dia juga punya armor yang kelihatannya cukup tebal juga. Nah, selain dari 15 unit yang tadi, kita juga punya 4 model unit yang specialized unit, yaitu yang di sebelah sini. Jadi ini adalah semacam standard bearer ya, pembawa bendera atau panji-panji. Kemudian di sebelahnya ini juga ada standard bearer juga, tapi dia bawa bendera yang lebih kecil, dan dia juga punya armor lebih light karena dia memang tidak maju ke barisan depan gitu. Kemudian ini ada general atau commander, komandan perangnya. Dia membawa semacam mace gitu ya, atau hammer gitu, small hammer, dan dia punya ornamen yang berbeda di helmnya. Nah, yang paling ujung ini adalah herald atau peniup trompet. Jadi biasa yang membantu memberikan mengeksekusi perintah untuk menyerang atau mundur begitu. Selanjutnya kita akan memberikan overall review dari box set ini. Seperti yang sudah sebelumnya, untuk Zvezda itu memang dia sangat terkenal dan bagus sekali dalam hal variasi modelnya. Seperti yang kita lihat dalam satu box ini dia bisa kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model yang berbeda dari unitnya. Bahkan memang untuk satu model misalnya pembawa crossbow ini ya modelnya standar seperti ini, tapi menurut saya pose-posenya pun sudah cukup menarik gitu. Seperti kudanya juga bukan tidak seperti diam tapi seperti beraksi pose kudanya. Kemudian untuk pose misalnya lens ini ya, kesatria lens ini juga kelihatan sangat menarik gitu posenya. Pose actionnya gak kelihatan kaku tapi kelihatan pose actionnya bagus gitu. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah dia termasuk untuk ukuran miniatur 1/72, dia tuh termasuk yang skalanya tuh sangat realistis gitu. Kita kalau lihat proporsi antara ukuran kuda dan juga ukuran-ukuran penunggangnya ini seperti real, seperti ukuran manusia pada sesungguhnya gitu. Beda dengan miniatur lain yang mungkin lebih cenderung size badannya tuh besar-besar gitu ya. Nah, kemudian kalau dari detail juga patut diacungi jempol, karena kayak kita lihat aja di kudanya ini, sadelnya kemudian kekang-kekangnya ini semua bisa terlihat dengan cukup jelas. Dan pakaian-pakaian armor si penunggangnya pun ini chainmail apa ya, sorry ini bukan chainmail tapi bisa terlihat dengan jelas detail-detailnya. Kemudian dia bawa backpack atau satchel, dia juga terlihat dengan cukup jelas. Nah, berikutnya adalah dari sisi finishing. Finishingnya termasuk yang bagus juga, karena kalau kita lihat parting line-nya tuh sudah sangat halus, hampir tidak terlihat. Terutama di bagian kudanya sini, ini harusnya ada parting line juga hampir tidak terlihat. Jadi kita pun proses finishing pun nggak perlu diamplas atau dirapikan lagi, karena menurut saya ini sudah sangat halus gitu parting line-nya. Nah, kalau dari proses perangkaian juga ya karena finishingnya udah bagus, jadi kita nggak terlalu repot. Nah, proses perangkaiannya pun termasuk yang cukup mudah. Yang menarik adalah karena waktu dia itu menempel di subrunya untuk kudanya ini, dia itu menempel di bagian bawah ini. Jadi bagian base-nya ini yang digunakan sebagai tumpuan untuk menempel di sprue. Nah, sehingga pada saat perangkaian kita akan memotong di bagian bawah. Jadi kalau ada goresan-goresan gitu, itu
karena bagian base kan nggak terlihat ya, jadi itu akan melindungi miniatur ini dari cacat atau goresan yang jadi gitu. Menurut saya ini desain yang sangat bagus karena tumpuannya lebih banyak di bagian base, kemudian dia hanya perlu sedikit tumpuan di bagian badan miniaturnya yang bisa digunakan. Contohnya kuda ini cuma di bagian kepala dan sisanya di bagian base, sehingga proses perapian dan proses perangkaian pun mudah. Nah, selain itu kan satu model miniatur ini terdiri dari kuda dan penunggangnya. Ini pun proses merangkainya cukup mudah karena di miniaturnya ini itu ada, jadi di antara kedua kakinya ini ada semacam notch gitu ya, notch, dan di kudanya ini ada lubangnya, jadi dia tinggal dipaskan aja masuk ke dalam lubang ini. Contohnya yang ini nih. Nah, ini ada notch dan di sini ada lubang untuk masukkan gitu. Nah, memang ini ada sedikit kendala, tetapi jadi kadang nih notch-nya ini terlalu panjang sehingga untuk memasukkan ini sering nggak pas gitu. Tapi itu bisa diakalin dengan cara notch-nya sedikit dipotong, kemudian tinggal dimasukkan gitu. Nah, terakhir nih, kalau dari segi materialnya, Svezda juga patut diacungi jempol dalam segi material, karena ini termasuk mungkin medium gitu ya, plastik jenis medium, nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu lunak juga. Tapi dia bisa membuat detail yang sangat bagus, tapi kekuatan materialnya tuh juga masih tetap kuat gitu. Nah, kalau terutama dari pengalaman adalah pada saat merangkai ini. Jadi notch ini kan saat memasukkan ini agak susah ya, sehingga seringkali ada lekukan-lekukan. Ini kan notchnya ini bagian ini juga sebelumnya sudah ada tekukan nih. Tapi ternyata meskipun dia mengalami tekukan itu, dia tuh ada sedikit memutih, tapi tidak sampai rusak atau tidak sampai patah begitu. Karena kalau biasa kita di Warhammer, misalnya ada tekukan sedikit saja, itu sudah memutih dan otomatis sangat rentan sekali untuk patah. Tetapi si Svezda ini karena dia mungkin lebih medium ya, lebih agak soft dibanding Warhammer, jadi dia nggak mudah patah gitu. Menurut saya ini material yang dia berikan sudah cukup bagus gitu. Karena kalau material untuk yang serupa kayak gini ya, kan banyak nih di pasaran yang murahan pasti kalau ada tekuk sedikit dia langsung patah gitu seratnya. Ya, itulah tadi sekilas ulasan dari kami. Mengoleksi Svezda itu memang sangat menyenangkan karena mereka punya variasi model dan pose yang sangat beragam dan sangat cocok bila digunakan untuk wargaming maupun untuk diorama. Untuk box set Friends Night abad ke-15 ini sangat bagus untuk memberikan koleksi tambahan bagi kalian yang suka dengan miniatur-miniatur abad pertengahan, terutama kalau kalian yang ingin membangun pasukan kavaleri dalam jumlah yang besar. Ini bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian. Sekian dulu video dari kami. Kita akan lanjutkan lagi di video-video lain yang lebih menarik lagi dan lebih bagus lagi. Thank you.